Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah haqqa hamdih wa syukru lillah haqqa syukrih. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan secara garis besar dari Palembang kemarin, kemudian untuk kita praktekkan bersama-sama baik di cabang maupun di ranting, tapi sebelumnya izinkan saya mengawali sekaligus berbagi dengan ketua takmir yang baru. Bapak Ibu, mari kita sepakati dulu, kita sama-sama mengimaninya, qadha dan qadar. Mari kita sepakati, takdir itu bisa dinamakan takdir karena sesuatu yang sudah terjadi. Karena sesuatu yang sudah terjadi. Proses pemilihan ketua takmir Masjid Al-Huda itu walat sekali di PCM, panjang, tarik ulurnya panjang sekali. Nah, sesuatu yang sudah terjadi itu kita bisa menamakannya sebagai takdir, dan itu yang kita imani. Kalau belum terjadi berarti rencana, kalau belum terjadi berarti angan-angan, atau bahkan bisa menjadi khayalan. Tapi sesuatu yang sudah terjadi itu berarti takdir. Sama dengan kontestasi politik kemarin. Saya tidak membela siapapun, tapi ini untuk perenungan kita bersama. Takdirnya memang 01 yang terpilih dan jadi. Tapi yang harus kita bawai, yang harus kita yakini, baik 01, 02 dan 03 masing-masing memiliki niatan baik semua. Saya yakin itu tidak hanya niat baik tapi itikat baik. Tidak hanya itikat baik, bahkan dari pasangan 01, 02, 03 semuanya berazam. Semuanya baik. Terus takdirnya yang 01 yang jadi. Lah terus kita harus bagaimana? Nah, yang saya sampaikan di awal tadi, ternyata semuanya itu butuh pendampingan. Semuanya punya niatan baik. Muhammadiyah secara keseluruhan itu memberi contoh yang baik untuk hal ini. Bagaimana kita mendampingi, mengawal niat baik itu agar tetap menjadi niat baik, bahkan menjadi kebaikan sampai akhir periode. Berawal dari niatan baik, itikat baik, azam yang luar biasa, tapi tidak ada yang bisa menjamin di tengah perjalanan niat baik ini berubah menjadi jahat. Tidak ada yang bisa menjamin niat baik ke bupati, calon bupati ini mau sampai kapan, tidak ada yang bisa menjamin. Niat baik ini dieksekusi apa tidak ada yang bisa menjamin. Lah tugas kita sebagai Muhammadiyah mendampingi, mengawal itu agar niat baik itu terwujud dengan baik. Dan Muhammadiyah dimanapun mencontoh itu dengan baik. Karena kalau tidak didampingi nggih sami mawon. Coba bayangkan. Niki teman-teman pemuda Muhammadiyah di Kendal lagi diuji. Seperti Korun. Korun itu hamba Allah yang taat. Hamba Allah yang taat, saking taatnya Nabi Musa luluh kemudian mendoakan Korun agar diberi rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman pemuda Muhammadiyah ini ada yang mengungkap kambing dari MPM. Tadinya 2 menjadi 5, sekarang ada yang sudah 30. Kemarin saya ketemu anggota pemuda Muhammadiyah yang kambingnya sudah 35. Kowe wedhusmu saiki wis 35. Engko nek wedhusmu wis 50 kok kowe rak mangkat rapat ya berarti korun. Ijek wedhus 50 wis ora mangkat rapat.
Korun kemudian menjadi kaya kambingnya banyak, kemudian lupa kepada Allah. Dari hamba yang paling taat menjadi hamba yang durhaka kepada Tuhannya. Tidak ada yang bisa menjamin ketaatan ini mau bertahan sampai kapan. Lah tugas kita mendampingi. Sama kali ketua takmir Pak Saifuddin Maskuri niki nggih menungso ya sok saya, sok kesel. Ya tidak dipungkiri kadang-kadang ya sok padu karo bojone. Lah butuhnya kolektif kolegial, kebersamaan, saling menguatkan, saling dampingi, itu seperti ini. Tidak kemudian salah sithik kemudian dipecohi, ya ganti. Mboten niku solutif. Saya menemukan pidato Abu Bakar. Nah, saya membacanya saking mindere Abu Bakar. Perspektif saya itu saya membaca itu saking mindere Abu Bakar. Pidato Abu Bakar setelah diangkat menjadi khalifah, menjadi bahan untuk kita renungkan bersama. Dan kalimat Abu Bakar ketika berpidato saat menjadi khalifah itu yang kemudian saya jiplak, saya gunakan pidato saya ketika saya dilantik menjadi ketua PCPM Peleri. Karena podo-podo mindere, saya itu kalau minder sangat saat itu. Lebar Mas Iwan kemudian saya saking mindere terus kemudian nemu pidatonya Abu Bakar, wah ini iso tak nggo gacuk. Saya ingatkan kembali. Abu Bakar mengatakan demikian. Kudu nganggo kacamata. Konangane wis tuwa. Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu. Semakin bisa ngerasake awake dhewe. Mindere kaya ngopo niki? Menggantikan Rasulullah. Maka jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, bantulah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah. Tak jujuk niki nenggon penutupe. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun bila mana aku tiada mematuhi Allah dan Rasulnya, kamu tidak perlu mematuhiku. Tidak ada kalimat diganti. Tidak ada kalimat diganti. Itulah fungsinya pendampingan. Piye carane kita dampingi nek lurus diluruske. Kemudian ditutup dengan berdirilah untuk sholat, semoga rahmat Allah meliputi kamu. Ditutup dengan berdirilah untuk sholat. Berdirilah untuk sholat, semoga Allah merahmati kamu. Ini yang menjadi tamparan kuat buat kita. Menjadi tamparan kuat buat kita. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa itu mampu menahan segala sesuatu meskipun ia dijahati. Alladzina yunfikuna fisarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang pinter memanage marah, artinya disalahi, dibuat marah ning tidak diluapkan kemarahannya. Itu kan orang-orang yang bertakwa. Apalagi orang-orang yang sholat. Apalagi orang-orang yang sholat menemukan kejanggalan, menemukan ketidakpasan yang dikarepke awake dhewe kok ora kaya ngono, kemudian kita menyikapi dengan frontal yang luar biasa, maka itu bukan sikapnya orang-orang yang bertakwa. Yang menjadi aneh sekaligus ben ajaib niku takmir masjid. Awake dhewe gemrengsong udur gelut ning jero tempat sujud. Yang ini kadang-kadang tidak kita sadari. Lah konflik kok teng masjid.
yang seharusnya itu menjadi supermasi ikon orang-orang yang bertakwa mendirikan sholat. Ikonnya orang-orang yang bertakwa mendirikan sholat, lah kok jerone konflik, menjadi bertolak belakang. Maka jika itu sudah terjadi, terapkan wal kadhiminal ghaidha wal afina anina. Semuanya punya ide baik, semuanya punya ide cemerlang. Tapi yang membuat kita berhasil bukan ide kita. Yang membuat kita maju itu bukan ide kita. Oh, sudah disindir oleh Allah. Hayya 'alas shalah. Apa jawabannya ketika adzan? La haula wala quwata illa billah. Disuruh menegakkan sholat, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita untuk menghindari maksiat dan tidak ada kekuatan kita untuk taat kepada Allah illa billah, kecuali karena pertolongan Allah. Yang membuat kita sukses, yang membuat jamaah ini berhasil, yang membuat amal usaha Muhammadiyah itu berhasil, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Awake dhewe pun apal kabeh ayate. Kalau secara personal takwa saja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solusi yang banyak. Coba jenengan bayangkan nek takwane awake dhewe berjamaah. Takwane awake dhewe berjamaah, solusine berjuta-juta. Makanya kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, Muhammadiyah tidak pernah menemukan jalan buntu. Kumpulan dokter-dokter yang punya uang itu tidak bisa membuat rumah sakit. Kumpulan profesor-profesor yang punya uang tidak bisa membuat perguruan tinggi. Orang-orang Muhammadiyah bukan dokter kok gawe rumah sakit. Sing gawe rumah sakit itu tidak ada yang dokter. Baru ketika jadi ditempati dokter. Yang membuat sekolah-sekolah itu rata-rata bukan guru. Yang membuat perguruan tinggi itu sanes dosen, sanes profesor. Bahkan di ranting-ranting, di cabang-cabang membuat perguruan tinggi. Orang-orang yang hanya bersemangat untuk menegakkan tauhid. Kenapa mereka selalu berhasil? Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dilakoni bareng-bareng. Min haitsu la yahtasibnya dari berbagai arah karena dilakoni bareng-bareng.